Halo Sobat Jiro Sinema, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Jiro Sinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Sobat Jiro Sinema, pada kali ini Jiro Sinema hadir dengan cerita terbaru, Tertusuk Duri Cinta. Istriku berselingkuh dengan kakak sepupuku. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Yuk, cikidiu. Saya dan Sisil hidup dengan bahagia dan harmonis selama 5 tahun ini. Saya menjalani kehidupan sehari-hari bersama dengan Sisil dan kedua anak saya yang bernama Rendra dan Kenzi. Saya sangat menyayangi Sisil, begitupun Sisil sangat menyayangi saya. Awal mula pertemuan saya dan Sisil pada waktu itu ketika Sisil gagal dalam membina rumah tangga bersama dengan suami pertamanya. Sisil ialah seorang janda kembang, janda muda, janda yang masih sangat muda karena pada waktu itu ia menikah di usia yang masih sangat muda. Bahkan umur pernikahan dengan suami pertamanya hanya berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya. Setelah perceraian itu terjadi, Sisil menjadi tertutup, pemurung, pendiam, dan tentunya sangat sedih atau mungkin malu. Malu bila bertemu dengan teman-temannya yang pada waktu itu belum menikah, masih remaja, namun dirinya sudah menjadi seorang janda. Hingga pada akhirnya saya datang. Saya memberanikan diri mendekatinya sekedar untuk menghibur kesedihan hatinya. Saya tidak ingin ia terlalu larut dalam duka karena kegagalannya dalam membina rumah tangga. Masih panjang waktu, masih banyak yang bisa dilakukan. Hingga pada akhirnya ia merasa nyaman berdekatan dengan saya. Saya juga merasa nyaman bisa menghibur dirinya, setidaknya bisa meringankan beban penderitaannya. Karena saya datang memang sengaja untuk menghiburnya agar tidak terlalu larut dalam kesedihan yang melanda. Hingga pada suatu ketika saya beranikan diri menembak dirinya. Saya katakan berterus terang bahwasanya saya mencintainya dan saya berencana mengajaknya menikah. Tentu ia menjadi sangat kaget, ia tidak percaya karena terlalu cepat, baginya terlalu cepat karena baru beberapa bulan yang lalu ia gagal dalam membina rumah tangga bersama dengan suami pertamanya. Namun saya yakinkan bahwasanya saya serius. Saya sangat serius ingin mengajaknya berumah tangga. Walaupun ia berkali-kali berkata bahwasanya ia tidak pantas untuk saya karena ia seorang janda, saya pastikan bahwasanya saya serius dan saya tidak menyesal. Saya tidak mempermasalahkan status dirinya yang sudah janda. Toh ia hanyalah janda kembang. Karena ia sama sekali belum memiliki anak dari suami pertamanya. Bahkan ia belum pernah hamil. Akhirnya hubungan antara saya dan Sisil menjadi sangat serius karena walaupun ia berkali-kali menolak, namun terus saya kejar, saya pastikan, saya yakinkan bahwasanya saya sangat serius. Apabila ia berkenan dan menerima saya, maka saya akan menikahinya. Namun apabila ia tidak berkenan ataupun ia tidak mau, saya juga tidak bisa memaksa. Pada akhirnya kedua orang tua kami, orang tua saya dan juga orang tua Sisil setuju, sepakat. Bahkan mereka merasa sangat senang. Baik orang tua Sisil dan juga orang tua saya, mereka sangat bahagia. Hingga pada akhirnya saya menikahi Sisil. Setelah menikah, kami pindah ke rumah yang memang
Orang tua saya sudah membuatkan rumah untuk saya tempati ketika saya menikah. Kami hidup dengan bahagia. Saya sangat menyayangi Sisil. Begitupun Sisil sangat menghormati saya. Saya berusaha menepis rumor-rumor yang beredar di masyarakat sekitar, karena warga sekitar selalu berkata bahwasanya Sisil bukan wanita yang baik. Kenapa ia bercerai dengan Gunawan? Semua karena Sisil yang tidak penurut, seorang wanita yang tidak patuh, seorang istri yang tidak patuh pada suaminya. Gunawan menjadi kesal karena ia merasa serba salah. Pulang cepat menjadi masalah, pulang lambat juga menjadi masalah. Saya berusaha meyakinkan diri saya bahwasanya rumor yang beredar di masyarakat bisa saya atasi. Mungkin antara Sisil dan Gunawan tidak ada kecocokan sehingga setiap masalah selalu dibesar-besarkan. Namun saya berusaha semaksimal mungkin agar tidak membuat masalah dengan Sisil. Saya ingin menjaganya seumur hidup saya. Hingga pada akhirnya saya merasakan bahwasanya rumor yang beredar di masyarakat tidak benar, karena Sisil bisa menghargai saya, bisa menghormati saya, bahkan Sisil mematuhi peraturan-peraturan saya, karena saya memang tidak terlalu banyak membuat peraturan. Saya yang bekerja sebagai seorang sopir di sebuah perusahaan yang bertugas mengantar bos perusahaan keluar kota ataupun ke perjalanan dinas kemana saja, sehingga jarang di rumah, maka saya tidak bisa memberikan peraturan yang begitu ketat. Justru saya meminta kepada Sisil untuk mengatur dirinya sendiri. Saya tidak memberi batasan-batasan yang menyulitkan Sisil. Hingga pada akhirnya pernikahan kami berjalan dengan bahagia. Sisil melahirkan putra yang kemudian saya beri nama Rendra. Semakin bahagia dan harmonis kehidupan rumah tangga kami. Hingga 2 tahun berlalu, Sisil melahirkan bayi lagi yang kemudian saya beri nama Kenzi. Kehidupan kami cukup harmonis. Hari-hari saya lalui dengan bahagia, dengan tenang, tanpa risau. Karena Sisil bisa menjaga diri, saya juga bisa menjaga diri. Di antara kami saling mempercayai satu sama lain. Saya percaya kepada Sisil dan saya minta Sisil agar mempercayai saya bahwasanya saya tidak akan berbuat yang macam-macam. Saya tetap bekerja di perusahaan karena memang itulah sumber kehidupan saya. Memang dari situlah saya bisa mendapatkan penghasilan untuk membahagiakan Sisil dan kedua anak saya yang masih kecil-kecil. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan, mencukupi kebutuhan Sisil. Apapun yang ia inginkan, saya pasti akan berusaha untuk bisa mewujudkannya. Hari-hari berlalu dengan indah. Hari-hari berlalu dengan bahagia. Bagaimanapun ketika saya bekerja jauh dari istri, saya menjadi rindu dan ingin cepat-cepat pulang. Hingga pada suatu ketika Army, teman sekolah saya dulu, menelpon saya meminta saya untuk bertemu. Saya menjadi ragu karena antara saya dan Army sudah sekian lamanya tidak berjumpa. Namun saya tetap menemuinya, walaupun sebenarnya saya bisa menyelesaikan masalah dengannya melalui handphone. Namun karena ia meminta kepada saya agar bertemu, akhirnya saya mewujudkan keinginannya, mewujudkan permintaannya. Saya bertemu dengannya di sebuah kafe. Setelah bertemu, ngobrol ke sana ke sini, akhirnya Army berterus terang
berterus terang bahwasanya ia sengaja ingin bertemu saya karena ada rahasia, ada masalah yang ingin ia sampaikan kepada saya. Saya menjadi penasaran, kemudian saya meminta kepadanya untuk berterus terang. Tanpa ragu-ragu, Army berkata kepada saya bahwasanya ia meminta kepada saya agar berhati-hati karena ia menangkap adanya perselingkuhan antara istri saya dengan saudara sepupu saya. Saya menjadi penasaran dari mana Army mendapatkan kabar itu. Apakah ia melihat sendiri ataupun hanya mendengar dari orang lain. Saya katakan kepadanya agar jangan membuat huru-hara, jangan menfitnah istri saya, karena bagaimanapun juga saya percaya pada istri saya. Ia berkata bahwasanya ia sudah berkali-kali memergoki istri saya pergi dengan kakak sepupu saya. Kakak sepupu saya yang bernama Herman selalu pergi bersama dengan Sisil, istri saya. Kemudian saya berusaha membela mereka. Saya berkata bahwasanya mungkin Sisil membutuhkan Herman sekedar untuk mengantarnya kemana karena ada urusan. Namun Army berkata bahwasanya kedekatan mereka bukan kedekatan sebagai saudara, karena antara keduanya memang bila masih di dalam kompleks, antara Herman dan Sisil masih menjaga batasan. Namun ketika sudah di luar kompleks, hubungan mereka terlihat sangat akrab, bukan sebatas hubungan saudara lagi. Saya menjadi bingung. Saya tetap tidak percaya. Bagaimanapun juga saya tahu watak Army. Army memang sedari dulu mengejar saya. Sejak sama-sama sekolah dulu, Army selalu mencari perhatian kepada saya karena ia berkali-kali meminta kepada saya untuk menerima cintanya. Namun selalu saya tolak karena saya merasa Army adalah sahabat saya. Tidak sepantasnya jika ia saya perlakukan sebagai pacar saya. Saya meminta bukti kepada Army atas apa yang sudah ia katakan. Bila memang ia mencurigai istri dan kakak sepupu saya, Herman, saya meminta bukti. Army menjadi bingung. Ia berterus terang bahwasanya untuk saat ini ia sama sekali tidak memiliki bukti karena waktu itu ia tidak sempat memfoto ataupun membuat video. Karena Herman dan Sisil hanya sepintas saja jumpa langsung pergi dan ia tidak sempat mengejarnya. Cuma ia berkata bahwasanya bukan sekali dua kali, namun seringkali Army memergoki Herman dan Sisil pergi meninggalkan kompleks. Saya menjadi penasaran, saya menjadi curiga, namun saya tidak akan berbuat yang melampaui batas. Bila memang Sisil dan Herman ada hubungan, saya harus menyaksikan sendiri. Saya tidak ingin menyelesaikan masalah hanya karena mendengar berita dari orang ataupun laporan dari orang yang belum jelas kebenarannya. Pada akhirnya saya meminta kepada Army, saya mengucapkan terima kasih karena ia sudah mengingatkan saya. Namun saya meminta kepada Army agar tidak terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga saya. Urusan rumah tangga saya biar saya yang menyelesaikan sendiri. Dengan berat hati Army pergi meninggalkan kafe itu karena merasa bahwasanya keinginannya tidak tercapai ataupun ia tidak berhasil memprovokasi saya. Saya merasa bingung setelah mendengar laporan dari Army. Dalam hati berpikir, apakah benar Sisil mengkhianati saya? Dan orang yang dituduhkan oleh Army adalah Herman. Herman itu kakak sepupu saya, anak dari Pak D saya. Ia tidak mungkin tega melakukan semua itu. Walaupun saat ini Herman adalah seorang duda, tapi saya merasa tidak yakin bahwasanya Herman akan tega melakukan itu, apalagi kepada istri saya yang notabene adalah adik iparnya. Namun saya berusaha tetap tenang. Saya biarkan saja semua
berjalan apabila memang apa yang dikatakan oleh Army ini benar. Semoga saja semuanya bisa cepat terungkap. Dan apabila Army hanya memprovokasi, hanya ingin merusak rumah tangga saya, semoga saja keluarga saya tetap utuh, tetap harmonis. Akhirnya saya kembali dan saya jalani kehidupan sehari-hari biasa-biasa saja, sama seperti hari-hari sebelumnya. Saya tidak terlalu memikirkan apa yang disampaikan oleh Army kepada saya. Saya tetap mencintai istri saya tetap menghormati kakak sepupu saya, tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Hingga pada akhirnya saya diajak bos ataupun mendapatkan tugas dari perusahaan untuk mengantar staf perusahaan pergi ke Jakarta. Mengantar staf perusahaan ke Jakarta dalam waktu 3 hari. Setelah berpamitan dengan istri saya langsung berangkat mengantar staf perusahaan ke Jakarta. Ketika di Jakarta saya mendapatkan pesan masuk yang ternyata pesan itu berasal dari Army. Kemudian saya buka dan saya lihat apa pesannya. Saya menjadi kaget karena ternyata ia mengirimi saya sebuah foto. Ketika saya lihat foto itu dan saya amati, ternyata foto istri saya sedang bermesraan dengan Herman, kakak sepupu saya. Saya menjadi kaget. Kemudian saya menganalisa apakah ini betul, apakah ini hanya editan. Saya tidak mengerti tentang itu. Kemudian saya tetap biasa saja, tetap santai saja. Saya katakan kepada Army, pura-pura bodoh. Saya bilang kepadanya bahwasanya sudah, jangan ikut campur lagi. Jangan menghalalkan segala cara untuk merusak rumah tangga saya. Biarkan saya sendiri yang memergoki apabila mereka memang punya hubungan. Army berkata bahwasanya ia tidak meminta untuk dipercayai, namun itulah bukti yang ia temukan. Ia sama sekali tidak ingin merusak rumah tangga saya. Justru ia sengaja ingin menyadarkan saya seperti apa kelakuan istri saya. Saya berterima kasih padanya, namun saya tidak bisa mempercayainya 100%. Walaupun dalam hati saya mulai timbul keraguan, mulai muncul rasa was-was. Namun saya mencoba untuk tetap tegar. Hingga pada akhirnya saya pulang kembali ke rumah, saya tetap biasa-biasa saja. Namun saya menyadari adanya perubahan sikap dari istri saya. Ketika saya berpikir mungkin karena sifat kedewasaannya yang memang ia sekarang sudah menjadi seorang ibu, menjadi orang dewasa yang butuh perhatian, sementara saya selalu sibuk bekerja. Namun di sisi lain saya juga merasa curiga, kenapa ia berubah, tidak sama seperti yang dulu. Ada dua kemungkinan. Saya menangkap adanya dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin rumor yang beredar di masyarakat pada waktu itu setelah saya menikah benar. Yang kedua, mungkin apa yang disampaikan oleh Army juga benar, bahwasanya Sisil memiliki hubungan dengan kakak sepupu saya dan mungkin ia rasa cintanya kepada saya sudah luntur. Kemudian saya karena merasa ragu dan sudah dililit rasa curiga, sudah mengikis rasa kepercayaan dalam diri saya, pada akhirnya saya pasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Apabila memang ada kegoncangan dalam rumah tangga saya meminta agar bisa segera diselesaikan. Apabila ada badai dalam rumah tangga saya mohon agar bisa segera dihentikan. Kemudian saya mendapatkan tugas dari perusahaan untuk pergi ke Semarang mengantar bos. Setelah berpamitan kepada istri saya segera berangkat ke kantor untuk melanjutkan perjalanan ke Semarang.
karena ada urusan yang mendesak bos di kota ini, akhirnya keberangkatannya ke Semarang di cancel. Ia menemui saya, kemudian berkata kepada saya bahwasanya ia tidak jadi ke Semarang. Ia hanya minta diantar ke rumah sakit karena ibunya sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Setelah saya mengantar bos ke rumah sakit, bos meminta kepada saya untuk istirahat saja karena hari ini bos tidak akan bekerja. Pada akhirnya saya merasa lega, apalagi hari ini diliburkan. Setelah mengantar bos ke rumah sakit, saya kembali pulang ke rumah. Namun apa yang terjadi di perjalanan ketika tiba-tiba dalam perjalanan pulang ke rumah saya berpapasan dengan orang berboncengan motor, orang yang tidak asing lagi. Ia adalah kakak sepupu saya Herman yang berboncengan dengan istri saya Sisil. Kemudian saya memutar balik arah dan mengikuti mereka. Saya menjadi semakin penasaran ketika motor yang dikendarai Herman berbelok ke Hotel Melati. Saya pelankan langkah karena sudah pasti apabila ia ingin ke Hotel Melati pasti ada urusan yang akan diselesaikan di Hotel Melati. Setelah sekian lamanya saya masuk ke Hotel Melati, kemudian setelah bertemu dengan resepsionis, meminta kepada resepsionis untuk menjelaskan tentang laki-laki yang bernama Herman. Kemudian resepsionis itu dengan baik hati berkata bahwasanya Herman menginap di kamar 21. Sebelumnya saya katakan kepada resepsionis bahwasanya antara saya dan Herman ada janji ingin bertemu dengannya. Namun karena saya lupa membawa handphone, saya meminta kepada resepsionis untuk memberitahu di mana letak kamar Herman. Resepsionis itu berkata menjelaskan bahwasanya Herman menginap di kamar 21. Setelah mendapat informasi itu, akhirnya saya melangkah ke dalam mencari kamar 21. Setelah sampai di depan kamar 21, saya merasa penasaran, merasa ragu apakah benar Herman ada di dalam. Kemudian saya mengetok pintu. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Betapa terkejutnya saya ketika melihat ternyata yang membuka pintu Sisil. Ia menjadi kaget. Ia merasa tidak percaya bahwasanya saya yang berdiri di depan pintu. Kemudian saya menerobos masuk dan saya lihat di situ Herman bertelanjang dada. Saya menjadi kaget. Ternyata apa yang disampaikan oleh Army benar. Saya tidak marah. Walaupun dalam hati sangat kesal dan emosi, namun saya berusaha untuk meredam amarah saya. Saya tidak ingin memarahi istri saya dan juga kakak sepupu saya. Bahkan ketika Sisil tiba-tiba berlutut di hadapan saya, memohon maaf kepada saya, memohon ampun, saya pura-pura tidak tahu. Saya bertanya, kamu minta maaf, minta ampun, apa kesalahan yang kamu lakukan? Ia berkata bahwasanya ia hilaf, tidak ada hubungan apa-apa sama Herman. Cuma entah mengapa hari ini ia hilaf. Kemudian saya meminta kepada Sisil untuk tidak melanjutkan kata-katanya lagi, cukup. Dan juga ketika Herman mendekati saya dan ia memohon maaf, ia berkata kepada saya bahwasanya ia tergoda sama istri saya karena ia sudah lama menduda dan ia sudah kapok, tidak mau lagi, dan pada hari ini juga tidak terjadi apa-apa. Mereka baru berencana. Saya juga mengatakan kepada Herman untuk stop, tidak usah berbicara lagi, tidak usah berkata-kata lagi, tidak usah menjelaskan apa-apa kepada saya. Saya tidak butuh penjelasan, saya tidak butuh alasan-alasan. Sudah jelas nampak
di depan mata saya apa yang mereka lakukan. Walaupun mereka mengaku bahwasanya ini yang sekali dan belum terjadi apa-apa karena baru perencanaan, namun saya tidak butuh alasan itu. Saya tidak butuh alasan itu. Bagi saya, melihat sendiri dengan kedua mata saya itu adalah bukti kuat. Jawabannya ada pada diri saya sendiri. Kemudian saya berkata kepada istri saya dan juga Herman untuk melanjutkan saja rencana yang memang sudah mereka rencanakan. Mereka sudah sampai di kamar 21 yang artinya mereka dari rumah memang sudah merencanakan untuk melakukan sesuatu. Saya meminta kepada Herman dan juga Sisil untuk melanjutkan. Jangan ditunda, tidak baik. Nanti mereka akan kecewa karena mereka sudah merencanakan sesuatu namun tidak kesampaian. Akhirnya setelah itu saya balik arah dan keluar. Sisil mengejar saya, namun saya suruh berhenti. Saya suruh kembali ke kamar 21. Dengan cepat saya pergi meninggalkan Hotel Melati. Saya pulang ke rumah. Namun sesampainya di rumah belum nyampe 5 menit saya di rumah, tiba-tiba istri saya sudah sampai ke rumah pula. Dia langsung memeluk saya, memohon maaf. Ia meminta agar diampuni. Namun saya tegaskan kepada istri saya bahwasanya saya sudah berusaha mencintainya semaksimal mungkin. Namun mungkin memang saya belum bisa memenuhi semua keinginannya, belum bisa membahagiakannya. Akhirnya saya serahkan keputusan kepadanya. Daripada terlalu berat menanggung dosa, maka saya meminta kepada Sisil untuk mengikhlaskan saya. Tidak ada gunanya melanjutkan hubungan yang sudah tidak kondusif lagi, karena saya pasti tidak akan percaya lagi padanya. Dia memohon kepada saya agar memaafkannya dan tidak memperpanjang masalah ini demi anak-anak. Kemudian saya berkata bahwasanya anak-anak masih kecil, belum tahu apa-apa. Namun apabila dilanjutkan, suatu saat nanti pasti akan terjadi lagi. Kebetulan Herman juga seorang duda, maka lebih baik apabila mereka membina rumah tangga. Anak-anak apabila ia tidak mau mengasuhnya, biar saya yang mengasuh. Sisil menangis histeris, ia tidak mau. Ia memohon kepada saya untuk memaafkannya, namun saya tidak bisa. Hati ini sudah terlanjur sakit. Saya juga menyesal karena tidak mempercayai Army. Namun Tuhan sudah membukakan mata hati saya, bahwasanya saya bisa melihat sendiri dengan jelas apa yang sudah mereka lakukan. Masalah ini akhirnya merembet karena orang tua saya tidak terima. Namun saya berusaha menenangkan orang tua saya. Bagaimanapun juga pelakunya adalah Herman. Herman adalah saudara saya. Alangkah baiknya bila kita bertemu berembuk dengan keluarga Herman. Setelah bertemu keluarga Herman, dengan terang-terangan saya sampaikan kepada orang tua Herman bahwasanya apa yang sudah mereka lakukan itu sudah mengkhianati saya sebagai saudara. Saya meminta kepada Herman agar bertanggung jawab. Bagaimanapun juga ia yang sudah menodai Sisil, dan saya sudah mengikhlaskan Sisil. Maka dari itu saya akan segera menceraikan Sisil, dan saya meminta kepada Herman agar bertanggung jawab untuk menikahinya. Sisil tetap tidak mau. Pada awalnya Sisil tetap tidak mau, namun saya berusaha keras, bersikeras bahwasanya saya sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan dengan wanita pendusta. Lebih baik saya menyendiri, lebih baik saya hidup sendiri daripada hidup dengan wanita yang tidak bisa dipercaya. Hingga pada akhirnya sayalah yang muncul sebagai pemenang. Orang tua saya merasa prihatin pada nasib saya, begitupun dengan orang tua Herman. Namun mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginan saya. Hingga pada akhirnya saya benar-benar bercerai dengan Sisil. Tidak lama setelah
saya bercerai, Herman dan Sisil menikah. Tentang kehidupan mereka bahagia ataupun tidak, harmonis ataupun tidak, saya tidak peduli lagi. Bagi saya ingin tetap melanjutkan hidup ini walaupun tanpa Sisil, walaupun tanpa istri. Saya ingin tetap hidup untuk membesarkan kedua anak saya, walaupun pada saat ini anak saya masih dalam asuhan Sisil. Oke Sobat Jiro Cinema, sampai di sini dulu kisah Jiro Cinema. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah Jiro Cinema selanjutnya. Cikidiu.